Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal dan tasyakuran yang kita muliakan bersama-sama. Mohon barokahnya Gusimom, dan yang kita hormati bersama-sama Barodian, orang tua saya. Jujur, saya calon DPR itu berangkat dari rumahnya Barodian. Jadi waktu saya daftar caleg itu ke kantor Demokrat, itu dekat rumahnya Barodian. Jadi tidak mungkin saya melupakan perjuangan ini. Yang saya hormati TNI Polri yang mewakili baik Polsek Babinsa, Polsek Kenjeran maupun Polsek Semampir maupun dari Kapolres. Haji Nawadi, Ketua AMP, kemudian sahabat-sahabat BNPM Barisan Nasional Pemuda Madura. Rosuli itu sahabat saya, satu angkatan saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selalu berjuang mengutamakan kepentingan kaum mustadafin. Ya, salam buat sahabat Rosuli dari Udin. Yang saya hormati Mas Ahmad, Master Madura tersenyum. Ya jangan kerang-kerang Pak, kan tersenyum, jadi senyum. Jadi senyum terus. Tak lupa salam hormat saya kepada adinda saya, sahabat Rizky, Mas Rizky, Ketua Umum Pemuda Indonesia. Tak lupa salam cinta saya kepada seluruh kawan-kawan anggota Pemuda Indonesia Surabaya. Kawan-kawan sekalian, kalau tadi nasihat terus, Barodian nasihat, Jinawadi nasihat, kemudian teman-teman BNPM arahan dan sebagainya. Karena ini adalah pemuda, izinkan saya menjelaskan sejarah tentang kepemudaan. Tadi Mas Gatra sudah menyebutkan 1908 merupakan cikal bakal lahirnya kegiatan-kegiatan keorganisian yang dipimpin oleh Budi Utomo. Kemudian 1908 melahirkan yang namanya Gerakan 1928 yang disebut Hari Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu merupakan perkumpulan semua Jom Jawa, Jom Madura, Jom Sumatera, dan Jom yang lain untuk bersatu menyatakan satu bahasa, satu Indonesia, satu negara, yaitu Republik Indonesia. Kawan-kawan, tahun 1928 itu tidak berhenti. Kemudian lahir yang namanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu merupakan yang paling banyak berkontribusi itu adalah pemuda. Bagaimana kemudian tanggal 16 Agustus Bung Karno diculik oleh kelompok pemuda di Rengas Dengklok, kemudian Bung Karno dipaksa untuk mendeklirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Waktu itu kelompok tua itu tidak sepakat tanggal 17 itu deklarasi kemerdekaan karena khawatir ada pertumpahan darah. Tetapi kelompok pemuda yang mempunyai jiwa progresif, semangat yang luar biasa, tanpa takut, maka dipaksalah Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok, kemudian dikembalikan ke Jakarta. Akhirnya lahirlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tidak selesai 1945, 10 November Bung Tomo Surabaya meminta instruksi, meminta fatwa kepada Mbah Hasyim Asy'ari untuk bagaimana kemudian melawan imperialisme, melawan penjajah-penjajah Belanda di kota Surabaya ini. Kemudian 10 November 1945 tidak selesai, kawan-kawan. Ada namanya Dwi Kora. Kemudian 1966 Gerakan Pemuda yang dipimpin oleh Syahrir, yang dipimpin oleh Sri Bintang, kemudian oleh kawan-kawan aktivis 1966 yang kemudian meruntuhkan rezim Orde Lama. Bung Karno diturunkan 1966. Saat 1966 itu tidak selesai, itu lahir namanya Gerakan Reformasi 1998 yang
yang kemudian Soeharto memimpin selama 32 tahun, ditumbangkan oleh kawan-kawan mahasiswa, dan di situ ada peran pemuda. Pertanyaannya adalah, setelah pasca reformasi 1998, pemuda ini siapa musuhnya? Sebelum kemerdekaan, musuh kita adalah imperialisme Jepang, imperialisme Belanda. Sebelum 97, musuh kita adalah Soeharto yang punya ciri-ciri kediktatoran, otoritarianisme, diktatorianisme. Maka 1997 setelah reformasi, musuh kita adalah neo-imperialisme yang melekat pada tubuh pemuda itu sendiri. Apa penyakit dari pemuda? Pertama, yaitu adalah egosentris yang ditakutkan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, siapkan 10 pemuda, maka saya guncang republik ini. Tapi meskipun ada 1 juta pemuda, kalau pemudanya itu adalah masih mengedepankan egosentris, kemudian masih punya sifat-sifat apatis, kalau katanya Madura, apatis itu tak mau apa lain mati nanti, itu namanya apatis. Jadi pemuda tidak boleh punya rasa apatisme. Dan saudara-saudara perlu tahu, pemuda adalah agent of change. Pemuda adalah agent of civil society. Pemuda adalah agent of control. Maka seperti Haji Nawawi katakan, ketika seluruh organisasi-organisasi di Surabaya ini bersatu, maka tidak mungkin kita tidak mampu merubah sesuatu yang baik, maka kita pertahankan. Sesuatu yang tidak baik, maka perlu kita evaluasi. Tapi meskipun pemuda, kita memang lahir dari orang Madura, Bapak Ibu sekalian, etika kepada yang tua tetap harus kita jaga. Karena orang Madura tidak butuh orang pintar, tidak butuh orang cerdas, tidak butuh orang kaya raya. Yang dikedepankan orang Madura adalah etika. Kalau yang sampah, etika. Itulah yang harus kita lakukan. Terakhir, saya semalam menulis, dirilis di media, banyak media, baik di nasional maupun di Jawa Timur, terkait tadi Abah Rodian mengatakan warung kelontong yang diprotes oleh sekretaris Kementerian Koperasi. Alhamdulillah, hari ini semalam Abah Rodian, Kementerian Koperasi sudah mengevaluasi peraturan daerah yang kemudian membatasi warung Madura buka 24 jam. Itu yang harus kita apresiasi, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan mohon maaf dan terima kasih wabil khusus kepada perhatian. Saya jujur, anak ini bukan punya uang banyak, Pak, kawan-kawan. Yang saya lakukan itu selama 2 tahun adalah melakukan pendampingan kepada rakyat, yaitu kesehatan. Ayo teman-teman pemuda Indonesia, hadir kalau ada rakyat yang dipersulit di rumah sakit. Ayo teman-teman BNPM juga hadir saat kaum mustadafin ditindas, kita hadir. Saya adalah wakil jenengan, bukan saya yang merintah jenengan, tapi jenenganlah yang merintah saya. Untuk itu, yang paling terakhir, karena ini adalah pemuda Indonesia, maka saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk bersumpah kepada Republik Indonesia ini. Kita acungkan kapalkan tangan kiri kita, saudara-saudara, ikutin saya. Terang kita. Sumpah Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda Indonesia. Kami pemuda Indonesia bersumpah. Kami pemuda Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu.